Shalom Be Generation, selamat pagi. Sekarang kita akan memulai ibadah kita pada pagi hari ini. Sebelumnya mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Sekarang kami akan memulai ibadah kami pada pagi hari ini. Tuhan yang pimpin dari ibadah ini dari awal sampai akhir Tuhan. Agar kami walaupun di rumah tetap bisa memuliakan nama-Mu, memuji nama-Mu, dan mendengarkan firman-Mu Tuhan. Tolong berkati juga hamba-Mu yang akan menyampaikan firman Tuhan pada pagi hari ini. Tuhan yang pimpin dia agar dapat menyampaikan isi hati-Mu dengan baik Tuhan, dan dapat kami mengerti sehingga dapat kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Belum pernah ada kasih di dunia sanggup menerima diriku apa adanya selain kasih-Mu, Yesus. Sungguh tiada lagi kasih seperti ini, sanggup mengubahkan hidupku menjadi baru selain kasih-Mu, Yesus. Kau ku kagumi dalam hati, kasih-Mu tiada duanya. Sampai kini ku akui kasih-Mu tiada duanya. Mari kita katakan dari awal. Sungguh tiada lagi kasih seperti ini, sanggup mengubahkan hidupku menjadi baru selain kasih-Mu, Yesus. Kau ku kagumi dalam hati, kasih-Mu tiada duanya. Sampai kini ku akui kasih-Mu tiada duanya. Ku kagumi dalam hati, kasih-Mu tiada duanya. Sampai kini ku akui kasih-Mu tiada duanya. Kasih-Mu tiada duanya. Kasih-Mu tiada duanya. Shalom Be Generation yang ada di rumah, apa kabar teman-teman semua? Saya percaya kita semua dalam keadaan yang sehat dan dalam keadaan yang bersuka cita, sebab oleh karena anugerah Tuhan, kita boleh bersama-sama kembali beribadah.
Teman-teman yang dikasihi Tuhan, kalau kita boleh melihat ke belakang, hari-hari dan bulan-bulan yang kita lewati di tahun 2020 merupakan bulan-bulan yang cukup sulit untuk kita hadapi karena pandemi COVID-19 yang melanda seluruh dunia. Mungkin beberapa bulan yang lalu, hari-hari kita diikuti dengan kekhawatiran akan masa depan kita atau pekerjaan kita, usaha kita, sekolah kita, dan lain-lain. Namun ingatkah teman-teman bahwa kesulitan-kesulitan tersebut akhirnya dapat kita lewati, bahkan kita sudah memasuki tahun yang baru, bahkan bulan yang baru hari ini. Saya percaya kalau kita bisa melewati semuanya bukan karena kekuatan kita, tapi Roh Kudus, Allah yang senantiasa setia dalam kehidupan kita, menyertai dan memberi kekuatan untuk setiap kita. Oleh karena itu, saya mengingatkan untuk siap teman-teman, setiap waktu dan kesempatan yang Tuhan berikan untuk kita, mari gunakan sebaik-baiknya. Mari terus mengupgrade diri kita, supaya kita terus serupa dengan Kristus, menjadi anak-anak muda yang bisa menjadi dampak bagi banyak orang. Puji nama Tuhan. Teman-teman yang dikasihi Tuhan, hari ini kita mau bersama-sama kembali belajar kebenaran firman Tuhan. Namun sebelum itu, mari sama-sama kita berdoa. Allah Bapa yang baik, thank you Tuhan untuk berkat-Mu. Kalau hari ini kami boleh kembali diberi waktu dan kesempatan untuk kembali beribadah, datang di hadapan Tuhan, mempersembahkan pujian, bahkan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kami tahu dan menyadari Tuhan, bukan karena kekuatan kami, tapi semua karena anugerah Tuhan yang begitu besar untuk kami. Oleh karena itu Tuhan, waktu dan kesempatan yang ada, kami mau gunakan sebaik-baiknya. Kami mau mengupgrade diri kami sebagai anak-anak muda supaya kami terus serupa dengan Engkau, serupa dengan firman-Mu, sehingga kami boleh menjadi dampak bagi banyak orang di dunia ini. Dimanapun kami berada, pagi hari ini kami percaya Tuhan hadir, menjamah hati kami, sehingga setiap kebenaran firman Tuhan yang kami dengar pagi hari ini boleh mengubahkan kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan kami naikkan syukur, haleluya, amin. Puji nama Tuhan, teman-teman yang dikasihi Tuhan, hari ini kita sudah memasuki bulan yang baru, yaitu bulan Februari. Bulan Februari selalu berbicara tentang love, selalu berbicara tentang kasih, selalu berbicara tentang memberi atau hal-hal lain yang berhubungan dengan itu. Betul ya teman-teman? Karena bulan Februari ini identik dengan bulan kasih sayang, bulan yang penuh cinta, betul ya? Karena di bulan Februari tanggal 14 biasanya diperingati sebagai hari Valentine atau hari kasih sayang. Padahal teman-teman, seharusnya di dalam kekristenan, kasih itu bukan sebagai sesuatu yang harus dirayakan atau diperingati, tapi justru harus dilakukan sepanjang hari, karena kasih di dalam kehidupan orang percaya harusnya sudah mendarah daging. Artinya kalau sudah mendarah daging, kita harusnya melakukan itu dalam kehidupan kita sehari-hari, bukan hanya dalam perayaan-perayaan tertentu, namun sepanjang waktu dalam kehidupan kita. Hal yang menarik yang mau kita bahas hari ini adalah satu tema kebenaran firman Tuhan yang berjudul Love is Verb. Mari sama-sama kita buka kebenaran firman Tuhan. Kalau teman-teman ada Alkitab di rumah, yuk sama-sama kita baca Alkitab kita. Kita mau buka dalam Yohanes pasalnya yang ke-15, ayatnya yang ke-9 sampai ayatnya yang ke-11. Yuk sama-sama kita baca Yohanes pasalnya yang ke-15, ayatnya yang ke-9 sampai ayatnya yang ke-11. Demikianlah firman Tuhan. Seperti Bapa telah mengasihi aku, demikian juga aku telah mengasihi kamu. Tinggallah di dalam kasih-Ku itu. Jikalau kamu menuruti perintah-Ku, kamu akan tinggal di dalam kasih-Ku, seperti aku menuruti perintah Bapa-Ku dan tinggal di dalam kasih-Nya. Semuanya itu kukatakan kepadamu, supaya sukacitaku ada di dalam kamu, dan sukacitamu menjadi penuh. Amin, puji nama Tuhan. Teman-teman yang dikasihi Tuhan, kita sebagai orang percaya, mungkin gak lagi asing ya sama yang namanya kasih, atau sesuatu yang berhubungan dengan kasih. Karena itu sudah menjadi identitas kekristenan, sudah mendarah daging seperti yang saya sudah bilang tadi. Namun apakah kita tahu apa arti sebenarnya dari kasih menurut firman Tuhan dan apa yang harus kita lakukan sebagai anak-anak muda di dalam iman kekristenan? Sama-sama kita mau belajar bahwa kasih di dalam
firman Tuhan khususnya di dalam Perjanjian Baru itu disebut sebagai agapao, atau mungkin teman-teman sering dengernya agape ya teman-teman. Nah, kalau teman-teman cari nih di bahasa aslinya, kasih itu diterjemahkan sebagai agapao. Namun kasih itu ketika diterjemahkan lagi dalam bahasa Inggris, itu ada 3 arti penting yang perlu kita pelajari dan pahami teman-teman. Agapao memiliki 3 arti. Yang pertama adalah to entertain. To entertain artinya menjamu atau melayani. Namun menjamu dan melayani di sini bukan berarti seperti ketika kita ada dalam satu pekerjaan yang memberikan kita satu upah. Namun menjamu atau melayani di sini adalah satu pekerjaan yang kita lakukan kepada orang lain tanpa pamrih dan tanpa mengharapkan timbal balik dari orang yang kita beri. Itu definisi kasih atau agapao yang sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Sekali lagi saya tegaskan, kasih memiliki arti penting di dalam firman Tuhan, yaitu menjamu atau melayani, bukan seperti ketika kita bekerja diberi upah, namun kasih yang kita berikan kepada orang lain yang tidak mengharapkan balasan atau timbal balik apapun, tidak mengharapkan sesuatu apapun dari seseorang yang kita berikan kasih tersebut, teman-teman. Artinya, kasih di dalam firman Tuhan di sini adalah tanpa pamrih, tanpa mengharapkan sesuatu apapun. Lalu pengertian kasih yang kedua, teman-teman, di dalam firman Tuhan adalah to be fond of, yang artinya menjadi yang disenangi atau yang dicintai. Ketika saya renungkan firman Tuhan, kasih itu berarti diibaratkan sebagai orang yang dikasihi atau dicintai orang-orang di sekitarnya. Kenapa ya seperti itu? Ternyata di dalam firman Tuhan sendiri sudah disediakan perumpamaan yang terdapat dalam 1 Korintus 13 ayatnya yang pertama. Mungkin teman-teman sudah sering ya mendengar ayat ini, bahwa dikatakan di situ orang yang tidak memiliki kasih itu diibaratkan sebagai tong yang berkumandang atau canang yang bergemerincing. Kenapa ya? Orang yang tidak memiliki kasih adalah orang yang diibaratkan seperti tong yang berkumandang dan canang yang bergemerincing. Yuk sama-sama kita renungkan. Tong yang berkumandang tanpa alasan atau canang yang bergemerincing tanpa alasan tentu akan mengganggu orang-orang di sekitarnya. Benar ya, karena suaranya tersebut akhirnya mengganggu orang-orang di sekitarnya, bahkan sampai mungkin mengganggu aktivitas orang-orang di sekitarnya. Itulah mengapa dikatakan di sini bahwa orang yang tidak memiliki kasih adalah orang yang cenderung akan mengganggu orang lain dan tidak dicintai oleh orang-orang di sekitarnya, teman-teman. Jadi ketika kita mengklaim diri kita memiliki kasih di dalam hati kita, dalam kehidupan kita, maka seharusnya kita adalah orang-orang yang dicintai oleh orang-orang di sekeliling kita, oleh lingkungan kita. Kita bisa menjadi berkat bagi mereka, bukan menjadi orang yang pengganggu atau mungkin mengganggu kehidupan mereka, namun justru kita menjadi orang yang dicintai, orang yang dapat menjadi berkat bagi lingkungan kita. Nah, arti kasih yang ketiga atau agapao yang ketiga adalah to welcome, teman-teman. Artinya menerima orang lain. Menerima di sini di dalam kebenaran firman Tuhan artinya adalah menerima orang lain tanpa memandang buluh, teman-teman. Jadi tanpa memandang status sosial, tanpa memandang fisik, tanpa memandang kehidupan perekonomian mereka. Menerima saja, menerima karena kasih, teman-teman. Itu adalah definisi dari agapao atau kasih menurut firman Tuhan. Nah, kalau bicara tentang teladan, pastinya kita melihat bahwa teladan yang paling perfect, teladan yang paling sempurna adalah Yesus Kristus sendiri yang sudah memberikan dirinya untuk kita semua. Tuhan Yesus berbicara mungkin tentang to entertain, tentu itu sudah dilakukan oleh Yesus sendiri. Dia menjamu dan melayani murid-muridnya, membasuh kaki murid-muridnya. Dia adalah Mesias, teman-teman. Bukan orang biasa, bukan manusia biasa. Dia adalah anak Allah yang hidup, namun dia memberikan dirinya untuk membasuh kaki murid-muridnya, merendahkan diri. Tidak hanya itu, namun dia memberikan dirinya melayani kita semua,
orang-orang yang berdosa, bahkan menurut saya yang tidak patut untuk dilayani seorang Mesias, seorang pribadi anak Allah. Namun dia rela memberikan dirinya mati untuk menebus setiap kita semua, supaya kita tidak lagi menderita. Lalu teman-teman yang dikasihi Tuhan, semasa hidupnya Yesus juga menjadi orang yang dicintai. Berbondong-bondong orang mengikut dia karena firman yang dia sampaikan, karena mukjizat Allah yang dia nyatakan. Mungkin ada beberapa orang yang tidak suka dengan kehadirannya, namun tidak dapat dipungkiri orang-orang tersebut juga diberkati dengan firman yang Tuhan Yesus sampaikan. Berbicara tentang welcome, tentu Yesus adalah teladan yang baik dalam penerimaan akan orang lain. Dia tidak memandang status sosial, bahkan dia adalah pribadi yang merangkul pemungut cukai yang tentu sangat jelas pemungut cukai adalah orang berdosa pada waktu itu. Namun pada waktu itu dia tidak memandang dia sebagai orang yang patut dijauhi, namun Yesus justru merangkul orang-orang berdosa supaya mereka boleh merasakan kasih Allah. Teladan yang sangat sempurna. Ketika Allah menurunkan firman-Nya untuk kita semua, maka Yesus adalah satu pribadi yang mencerminkan firman itu secara nyata. Jadi kita tidak perlu mencari teladan-teladan lain. Kita sudah memiliki teladan yang perfect, teladan yang sempurna tentang kasih, yaitu Yesus sendiri. Nah teman-teman yang dikasihi Tuhan, kasih tidak hanya bicara tentang pemahaman. Kalau tadi kita sudah belajar tentang pemahaman, pengertian agapao atau agape ada 3 hal, yaitu to entertain, menjamu melayani, to be fond of, yaitu menjadi orang yang disenangi dan dicintai, dan to welcome, menjadi orang yang mudah menerima orang lain. Kita tidak hanya berhenti dalam pemahaman itu, namun kita sebagai orang percaya juga perlu untuk melakukannya. Seperti judul firman Tuhan hari ini, love is verb. Love bukan hanya sekedar satu kata yang perlu kita pahami namun harus kita lakukan sebagai bentuk kita orang percaya. Nah teman-teman yang dikasihi Tuhan, lambang salib adalah lambang yang sempurna untuk mendefinisikan kasih. Yang pertama adalah kasih kepada Allah dan kasih kepada manusia. Jadi love is verb. Kasih itu yang kita nyatakan yang pertama harusnya kepada Tuhan. Seperti yang sudah kita baca tadi, ayat yang sudah kita baca tadi, di situ dikatakan seperti Bapa telah mengasihi aku, demikian juga aku telah mengasihi kamu. Tinggallah di dalam kasihku itu. Di sini perintah yang pertama ada satu kata, yaitu tinggallah di dalam kasihku. Tinggallah di dalam kasihku itu seperti gimana ya teman-teman kira-kira? Nah kalau kita lihat dari bahasa aslinya, kata tinggal di sini diartikan sebagai dwell. Dwell itu memiliki arti bahwa bukan hanya sekedar tinggal, tapi tinggal untuk hidup dalam kasih Tuhan. Nah orang-orang yang tinggal untuk hidup dalam kasih Tuhan adalah orang-orang yang taat akan perintah Tuhan. Ini sudah dikatakan sendiri dalam firman Tuhan. Di kalimat selanjutnya dikatakan, jikalau kamu menuruti perintahku, kamu akan tinggal di dalam kasihku, seperti aku menuruti perintah Bapakku dan tinggal di dalam kasihnya. Jadi teman-teman yang dikasihi Tuhan, tinggal di dalam kasih Kristus di sini diartikan sebagai tinggal untuk hidup taat pada perintah-perintah Tuhan. Itu definisi kasih yang sesungguhnya ketika kita ingin menyatakan kepada Tuhan. Kasih tidak hanya sebatas ketika kita berbicara secara verbal, namun kasih itu perlu ditujukan, perlu diwujudkan, yaitu mentaati perintah-perintah Tuhan yang sudah diberikan kepada kita di dalam firman Tuhan. Teman-teman yang dikasihi Tuhan, mungkin kita sering ya mengungkapkan bahwa Tuhan, aku mengasihimu. Yesus, aku mencintaimu. Ku mau cinta Yesus selamanya. Seperti itu ya lagunya. Namun teman-teman yang dikasihi Tuhan, hari ini kita belajar bahwa ternyata kasih gak hanya berhenti sampai di situ, tapi harusnya kita melakukan, yaitu mentaati perintah-perintah Tuhan. Banyak orang hari-hari ini mengganti prioritas utamanya bukan Tuhan yang paling utama, tapi mungkin pekerjaan, mungkin pasangan, mungkin cita-cita kita.
Nah, hal ini tentunya bukan satu cerminan kita mengasihi Tuhan ya teman-teman. Ketika kita mengasihi Tuhan, tentunya Tuhanlah yang harusnya menjadi prioritas utama dalam kehidupan kita. Sebagai satu contoh, mungkin teman-teman bisa kembali flashback ke awal-awal pandemi COVID-19 melanda negeri kita. Banyak orang berbondong-bondong menyelamatkan dirinya sendiri, betul ya? Banyak orang berbondong-bondong menyelamatkan dirinya sendiri sampai ia lupa untuk menjadikan Tuhan sebagai prioritasnya. Akhirnya mereka mulai meninggalkan pertemuan-pertemuan ibadah. Mereka mulai berusaha untuk mengejar keselamatan yang mereka bisa lakukan, tapi mereka mulai meninggalkan kehidupan doa, pujian, penyembahan, bahkan kehidupan membaca firman Tuhan. Kita seringkali dibawa untuk melupakan hal-hal tersebut, teman-teman. Secara tidak sadar, itu membuat kita tidak menggenapi setiap perkataan yang keluar dari mulut kita bahwa kita mengasihi Allah. Karena kasih kepada Allah seharusnya adalah mentaati perintah-perintahnya. Itu berarti Dia, Allah, yang harusnya menjadi prioritas dalam kehidupan kita. Nah, kita juga bisa melihat teman-teman bahwa mungkin banyak dari antara kita atau mungkin saya atau mungkin teman-teman seringkali berkata, Tuhan aku mengasihimu, Tuhan aku mencintaimu. Tapi ketika masalah, ujian, tantangan ada di depan kita yang harus kita hadapi, tiba-tiba kita lupa menjadikan Dia sebagai satu-satunya pribadi yang kita kasihi. Membuat kita mulai undur dari pertemuan-pertemuan komunitas rohani kita. Mulai undur dari kita mengupgrade diri dengan kebenaran firman Tuhan. Mulai undur dari pelayanan. Halo teman-teman yang dikasihi Tuhan, ketika engkau berkata engkau mengasihi Tuhan, maka segala kondisi yang terjadi dalam kehidupanmu seharusnya tidak mengubahkan sedikit pun kasihmu kepada Tuhan. Seringkali kalau kita melihat pasangan muda, sayang aku mengasihimu apa adanya, mencintaimu apa adanya. Harusnya itu juga yang harus kita katakan kepada Tuhan ya teman-teman. Apapun yang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan kita, tantangan ujian yang ada seharusnya tidak mengubah sedikit pun kadar kasih kita kepada Tuhan. Itu firman Tuhan yang mau ingatkan dalam kehidupan kita. Lalu dikatakan firman Tuhan juga mengatakan kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu. Dalam bahasa Inggris diartikan sebagai whole heart. Segenap hatimu itu whole heart. Artinya adalah keseluruhan diri. Artinya ketika kita berkata kita mengasihi Tuhan, harusnya kita memberikan keseluruhan diri kita dengan tulus untuk dipimpin dalam rencana Tuhan, dipimpin dalam perintah Tuhan. Kita seringkali lupakan hal ini teman-teman. Kita seringkali mengingat untuk memperkatakan kita mengasihi Tuhan, tapi kita lupa untuk menyerahkan keseluruhan diri kita pada kehendak Tuhan. Kita masih muda, mungkin perjalanan kita masih panjang. Namun jangan lupa teman-teman, kita juga tidak memiliki kesempatan yang banyak lagi. Mungkin kita tidak akan tahu seberapa lagi kesempatan yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Oleh karena itu, kesempatan dan waktu yang ada, mari gunakan untuk menunjukkan bahwa engkau mengasihi Allah dengan mentaati perintah-perintahnya dan memberikan hidupmu seluruhnya kepada Tuhan. Jangan khawatir, Tuhan Yesus sudah menjadi teladan dalam hal ini. Dia rela menjadi manusia, memberikan keseluruhan hidupnya untuk taat akan perintah Bapa. Dia sudah memberikan teladan terlebih dahulu. Maka kita sebagai anak-anak muda, hal itu yang harus kita teladani teman-teman. Jangan mau kendor karena kondisi yang seperti ini, tapi justru kondisi yang terhimpit membuat kita harus lebih lagi menunjukkan bahwa kita adalah anak-anak muda yang mengasihi Allah dengan taat akan perintah-perintah Tuhan dan memberikan keseluruhan diri kita untuk melakukan kehendak Tuhan. Puji nama Tuhan. Lalu teman-teman, hal yang kedua yang perlu kita lakukan selain mengasihi Tuhan adalah terotomatis mengasihi sesama. Hal itu berada
di perintah kedua di dalam keseluruhan hukum Taurat. Setelah mengasihi Allah, maka perintah yang kedua adalah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Teman-teman yang dikasihi Tuhan, bahkan dalam Filipi 2 ayat yang ketiga di situ dikatakan, dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia, sebaliknya hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Apakah kita sudah melakukan ini, teman-teman? Ketika engkau berkata bahwa engkau mengasihi saudaramu, engkau mengasihi sahabatmu, apakah engkau sudah berpikir untuk mengutamakan mereka daripada dirimu sendiri? Pertanyaan bagi kita semua. Ketika engkau berkata engkau mengasihi saudaramu, engkau mengasihi sahabatmu, apakah engkau sudah berani berkorban untuk dia? Apakah kamu semua udah berani repot untuk mereka? Harusnya kasih kepada sesama yang ada di dalam firman Tuhan adalah kita mementingkan kepentingan orang lain daripada kepentingan diri sendiri. Itulah kenapa kasih bukan sesuatu hal yang mudah yang kita lakukan, teman-teman. Kalau kita ucapkan saja, saya rasa itu sesuatu yang sangat mudah. Namun untuk melakukannya, apakah sampai hari ini kita sudah sempurna untuk melakukannya? Saya pribadi pun belum. Tapi hari ini firman Tuhan mengingatkan teman-teman semua, tidak hanya teman-teman semua tapi juga saya, untuk mengasihi orang lain seperti kita mengasihi diri kita sendiri. Mau berkorban untuk orang lain sebagai wujud kita menunjukkan bahwa kita punya kasih yang benar sesuai firman Tuhan. Lalu dikatakan tadi kasih, definisi kasih yang ketiga tadi adalah to welcome, artinya menerima orang lain dengan segenap hati kita. Apakah kita sudah ada dalam posisi itu, teman-teman? Apakah kita sudah ada di titik itu? Apakah benar kita dapat menerima orang lain apapun kondisinya? Apakah benar kita hari-hari ini tidak memandang orang lain dari segi fisik mungkin, dari segi finansial mungkin, atau dari segi-segi lainnya yang mungkin kadang masih mempengaruhi pikiran kita, teman-teman. Hari ini firman Tuhan ingatkan kita bahwa kasih kepada sesama adalah memiliki arti to welcome, menerima semua orang dengan senang hati, menerima mereka seperti Yesus menerima kita sebagai orang-orang berdosa. Mungkin ini bukan sesuatu hal yang mudah untuk kita, namun kita harus berusaha untuk berjuang melakukan kebenaran ini, teman-teman. Mungkin ada beberapa alasan, aduh sepertinya saya nggak suka sama dia karena beberapa perilakunya yang tidak baik. Saya tidak suka sama dia karena kebiasaan yang tidak baik. Teman-teman yang dikasih Tuhan, kalau kita kembali kepada diri kita, mungkin terlalu banyak hal, terlalu banyak alasan mungkin yang bisa Tuhan sodorkan kepada kita untuk dia tidak memiliki alasan untuk mengasihi kita. Tapi tidak, teman-teman. Dia menghapuskan seluruh alasan itu. Dia memutuskan untuk mengasihi kita semua. Tidak dengan alasan apapun, tanpa syarat dia mengasihi kita semua. Itulah juga yang harus kita lakukan kepada orang-orang di sekeliling kita, teman-teman di sekeliling kita. Apapun kondisi orang-orang di sekelilingmu hari ini, apapun kondisi perekonomian fisik mereka, kondisi tubuh mereka, atau sifat-sifat mereka yang mungkin kau nggak sukai. Hari ini firman Tuhan ingatkan, engkau harus melakukan kasih bukan hanya kepada Tuhan, tapi juga kepada sesama, yaitu to welcome, menerima mereka dengan segenap hatimu, tanpa syarat, tanpa alasan apapun. Dan engkau harusnya bukan hanya menerima mereka, tapi engkau melayani mereka, mengutamakan mereka lebih dari dirimu sendiri. Tentu ini bukan sesuatu yang mudah, teman-teman. Tapi saya percaya ketika kita punya kemauan untuk melakukannya, kita mempunyai kemauan untuk melakukan firman Tuhan ini, Roh Kudus akan memampukan kita. Mungkin ada banyak lagi alasan, dia sudah menyakiti saya. Firman Tuhan mengingatkan kita untuk mengampuni. Ini adalah bentuk kita to entertain mereka, melayani mereka, menjamu mereka, untuk memaafkan setiap kesalahan mereka.
mengampuni setiap apa yang mereka lakukan kepada kita. Tentu sekali lagi saya tekankan, ini bukan suatu hal yang mudah. Kasih memang bukan suatu hal yang mudah, teman-teman. Tapi ketika kita memiliki kemauan untuk melakukan itu, maka Roh Kudus akan menguatkan kita sebagai anak-anak muda untuk tidak berkata saja secara verbal tentang kasih, tapi kita bisa melakukannya. Seperti judul firman Tuhan hari ini, Love is verb. Love tidak hanya untuk dikatakan secara verbal, namun dilakukan, bahkan mendarah daging dalam kehidupan kita, sehingga kita bisa menjadi berkat bagi dunia ini, bisa menjadi cerminan Kristus bagi dunia ini. Puji nama Tuhan. Teman-teman, love is verb. Tidak hanya berbicara tentang verbal, namun engkau harus membuktikannya kepada Tuhan bahwa engkau mengasihi Dia dengan hidup dalam perintah-perintah Tuhan, dengan menjadikan Dia sebagai prioritasmu, dengan menjadikan Dia sebagai pribadi nomor satu dalam kehidupan kita. Tidak peduli tantangan apapun yang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan kita, engkau harusnya tetap berkata bahwa engkau tetap mengasihi Tuhan tanpa turun kadar kasihmu kepada Tuhan, walaupun di tengah-tengah tantangan dan kesulitan. Dan yang kedua adalah mengasihi sesama. Tantangan buat engkau hari ini adalah menerima orang-orang di sekitarmu dengan segala kekurangan mereka. Kita harus belajar mengasihi orang lain tanpa syarat, seperti Yesus, seperti Kristus, seperti Allah terlebih dahulu mengasihi kita tanpa syarat. Biarlah firman Tuhan hari ini boleh menjadi pelajaran yang baru untuk kita semua, boleh menjadi kekuatan yang baru untuk kita semua. Yuk sama-sama mengupgrade diri tentang kasih. Mungkin sebelumnya kita banyak kurangnya, gak ya teman-teman, tapi mungkin saya. Yuk sama-sama kita belajar untuk mengasihi secara benar sesuai dengan firman Tuhan. Saya percaya teman-teman kita akan dimampukan untuk melakukan love is verb sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Puji nama Tuhan. Yuk sama-sama kita berdoa mengucap syukur kepada Tuhan. Thank you Tuhan untuk firman yang sudah Tuhan berikan untuk kami pagi hari ini. Tuhan, kami mau tangkap firman-Mu, kami mau taruh dalam hati kami, meteraikan firman-Mu supaya kami boleh mengasihi orang lain seperti Engkau mengasihi kami. Kami boleh mengasihi banyak orang tanpa syarat seperti Engkau mengasihi kami. Kami juga boleh mengasihi Engkau bukan hanya sekedar perkataan kami Tuhan, tapi kami mau tinggal untuk hidup dalam perintah-perintah Tuhan, menjadikan Tuhan prioritas kami, walaupun dalam kesulitan tantangan Tuhan. Jangan biarkan kadar kasih kami menurun, tapi justru Tuhan di dalam tantangan kami mau terus mengasihi Tuhan. Kami terus mau mengasihi sesama kami sebagai wujud kami adalah anak-anak muda yang hidup dalam kebenaran-Mu. Kami tahu ini gak mudah Tuhan, tapi tolong kami untuk melakukan ini dengan sempurna. Karuniakan kami Roh Kudus yang senantiasa menguatkan kami. Thank you Tuhan untuk firman-Mu hari ini. Kami percaya firman-Mu termeterai dalam kehidupan dan hati kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Teman-teman, Be Generation dimanapun berada, tetap jaga kesehatan. Pakai masker kalau kemanapun berada, supaya kita tetap dalam keadaan sehat dan terus jadi berkat. Puji nama Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari rekan-rekan Be Generation, setelah kita beribadah kepada Tuhan, mari kita mau arahkan hati, tadahkan tangan untuk menerima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Oleh sebab itu, saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, mari sekarang terimalah berkat, rahmat anugerah dari Allah Bapa kita, cinta kasih sayang penyertaan putranya Tuhan kita Yesus Kristus, dan persekutuan damai dengan Roh Kudus, kiranya terus tinggal menyertai kita sekalian mulai saat ini, sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kedua kalinya, bahkan sampai selama-lamanya. Demi nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, kami terima berkat-Mu dengan penuh rasa syukur. Haleluya. Mari yang percaya sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati semua.